Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perjanjian dalam perkawinan. Sedikit membacakan tentang latar belakang dari perjanjian pernikahan ini. Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia berkembang dengan baik. Peraturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuda masyarakat adat atau para pemuda agama. Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Dengan demikian, semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga berkembang sejalan. Makin banyaknya orang yang menyadari bahwa pernikahan juga ada komitmen finansial. Keadaannya perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah, maka terdapat kepastian hukum yang mereka untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum terjadi apa yang sudah dijanjikan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama ada pengertian dari perjanjian perkawinan. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengatur akibat dari adanya perkawinan. Perjanjian ini adalah salah satunya mengatur dalam hal kekayaan, meskipun sebenarnya tidak hanya mengatur harta benda atau kekayaan, tapi perjanjian perkawinan ini bisa saja mengatur misalnya perjanjian salah satu pihak untuk bisa tetap berkarir meskipun sudah menikah dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri saat sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan ataupun hal-hal lain yang dikehendaki calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan. Mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh kedua belah pihak. Baik, saya lanjutkan selanjutnya yaitu tentang perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 119 sampai dengan pasal 198 KUH Perdata dapat disimpulkan menjadi 3 jenis perjanjian perkawinan. Antara lain yang pertama ada perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri. Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami istri yang didapatkan sebelum adanya hubungan perkawinan. Maka secara langsung harta bawaan seperti hibah, waris, dan lain sebagainya tetap dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Mengenai harta yang diperoleh setelah adanya hubungan perkawinan tetap menjadi harta bersama keduanya yang dimiliki bersama. Lanjut yang kedua ada perjanjian perkawinan pemisah untung atau rugi. Pemisah ini meliputi pemisahan apabila terdapat keuntungan setelah adanya hubungan perkawinan antara suami atau istri, maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan apabila terdapat kemudian adanya hubungan perkawinan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri. Yang selanjutnya ada perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulan atau sebelumnya. Pemisah harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan, baik harta yang sudah ada atau sebelum adanya perkawinan maupun harta yang timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing-masing suami atau istri. Pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya memang berdasarkan kehendak para pihak. Akan tetapi pasal 139 sampai pasal 143 KUH Perdata mengatur ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Seperti yang pertama ada tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang kedua, tidak boleh mengganggu hak-hak yang dilimpahkan kepada suami dalam kedudukan sebagai
kepala rumah tangga. Dan selanjutnya saya paparkan yaitu perjanjian perkawinan dalam UU Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1/1974 dijelaskan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam atau KHI menjelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk yang pertama ada taklid talak, yang kedua ada perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi perjanjian perkawinan seperti ditegaskan dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1/1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklid talak sudah termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan. Dalam pasal 46 Kompilasi Hukum Islam lebih jauh mengatur isi taklid talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal 29 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Jadi perubahan terhadap perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dilaksanakan asalkan perubahan tersebut dilakukan atas kesepakatan dari suami dan istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Yang lebih penting terhadap perubahan yang dibuat oleh suami istri tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Itu tadi materi dari kami mengenai perjanjian dalam perkawinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.